Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Maka pada hari ini Pak, ya, semoga sehat selalu ya Nak ya. Amin. Oke, jadi pada hari ini tentunya kita berdoa dulu ya, supaya dalam pembelajaran kita nanti kita selalu dilindungi oleh Allah dan apa yang kita pelajari cepat dapat kita resapi sama-sama. Doa dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selanjutnya Bapak absen dahulu secara cepat ya, tetapi Bapak absen ini seluruhnya ya. Alis Kusdani, Alis Mendari, Asmaida Sirega, Aulia Fitriani, Ayah Haki, Ayah Sekiel, Hadir Pak. Ayah Madani, Karniana, Waisa Putra, Hadir Pak. ya, Yesi Amalia Sinaga. Oke. Jadi ada tiga ya, yang dua sakit dan satu izin. Baiklah, saya cross check kelas ini alhamdulillah selalu bersih. Minta tolonglah itu ada kertas satu diambil dulu. Ada kertasnya ya. Oke. Masih ada lagi nggak? Ada ya? Sudah bersih ya. Ya. Jadi Bapak sekarang akan lebih memprioritaskan bahwa kita akan mempelajari pelajaran statistik dengan model problem based learning ya, yang intinya adalah memberi masalah pelajaran yang diberikan masalah kepada peserta gitu ya. Jadi nanti ya step by stepnya, yang pertama itu pendahuluan yang sudah kita lakukan sampai dengan pengecekan lingkungan ya. Selanjutnya ya pada hari ini ya kita akan mempelajari yang namanya ukuran letak data, yaitu mempelajari desil, kuartil, dan persentil gitu ya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu manfaat dan tujuannya. Tujuannya yaitu diharapkan kalian nanti bisa mempelajari dengan model PBL ini mampu menyelesaikan soal-soal hoax ya, yang berkaitan dengan itu tadi ukuran penyebaran data, yaitu apa? Yang tiga tadi yang Bapak sebutkan. Desil, persentil. Terima kasih. Ya, selanjutnya adalah tujuan yang kedua ya. Nanti kan akan Bapak kayak misalkan ya semalam kita belajar tentang penggunaan aplikasi Microsoft Excel untuk membantu kita semakin mempercepat mengerjakan soal-soal yang berbasis soft ini dengan aplikasi Microsoft Excel. Itu keterampilannya. Jadi ada dua ya, yaitu pengetahuannya tadi kita menggunakan problem based learning, yaitu kita bisa menyelesaikan soal-soal yang berbasis soft ya dengan ukuran penyebaran data seperti itu ya. Nah, sebelum ini kita juga mempelajari apa yang namanya yang sebelum kita masuk ini pelajaran semalam apa yang namanya? Statistik ya. Statistik apa namanya? Ukuran letak data. Ada tiga ya. Apa itu nah? Ada modulus, media, dan
ya, atau rataan, nilai tengah, dan modus itu apa modus? Nilai yang paling banyak. Jadi nanti akan saya berikan video yang mana nanti videonya itu kalian tonton untuk menyelesaikan RKPD secara berkelompok, gitu ya. Jadi mohon didengar, diperhatikan secara jelas. Jika ada yang kurang paham, nanti silakan bisa ditanyakan. Bisa ya? Oke. Kalau bertanya. Halo kawan-kawan, nah seperti ini kurung tutup. Kita menggunakan kontrol shift enter untuk menghasilkan semua. Nah jadi seperti ini. Oke, frekuensinya udah didapat semua. Untuk mengetaknya gampang ya, kita jumlah aja. Jumlah. Kalau jumlah data ini kan 66. Nah harusnya frekuensi ini kalau dijumlahkan juga 66. Coba kita jumlah. Oke, sesuai ya 66. Jadi frekuensi ini sesuai dengan jumlah data yang ada 66. Jadi seperti itu membuat tabel distribusi frekuensi menggunakan Excel tentunya lebih mudah daripada manual. Cuma kita juga harus mengetahui cara membuat distribusi frekuensi secara manual. Karena Baik ya, tadi kalian sudah melihat video tentang bagaimana cara menyelesaikan nantinya kalau misalkan ada soal-soal yang berbasis notes dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel, gitu ya kan. Nah, kalau misalkan materi untuk apa kan kalian sudah tahu ya kan, karena sudah ditulis sebelumnya, rumus-rumusnya juga sudah. Maka untuk kali ini saya minta kepada kalian untuk membagi kelompok 7 kelompok, gitu ya. Silakan dimulai untuk pembuatan kelompoknya, dimulai dari skala dipercepat ya Pak ya. Silakan. Nah, mulailah kalian mengerjakan. Kalau ada nanti yang kurang bisa dikerjakan, nanti bisa kalian minta bantuan sama bapak. Silakan dimulai.
pasang. Kan biasa anak-anak. Kan di kurang 0,5. Gimana, Pak? Mana fotonya, Bud? Satunya nanti taruh sini, taruh sini, taruh sini ya. Saya foto penting. Iya, Pak. Sendiri, Pak. P30. P30. P30 kan jadi P30 tetap di sini. Itu berarti di sini atau di sini? Jadi makanan ya. Makanan aja. TB-nya. Udah tinggal pakai rumus aja tinggal, Pak. Hah? Tinggal masukkan rumus. Ya. Rumusnya ada kan? Ya. Nah. Batasnya kan ini sama ini. Apa itu? Ini berapa? Ini kan 30. Karena di sini dia frekuensi ini kan 30, letaknya di 30 itu berapa? Kalau enggak, total dulu ke 30 nya biar pastinya 30 dikali 30 berapa? 40 jumlahnya ya? 40 per 100. Jadi kalau 7 berarti di sini dia. Ini dia 46. Mas apa ini? Kan nggak ada PD kan? Pas ke sini. Ada siap belum? Salah nggak sih Pak? Ketiga itu kan 34. Tiga memang Kembali Pak, ketiga. nomor 1. Kembali ke nomor 1 Pak. Ini jadi 1 nanti jadi 3 ya. Udah ya, itu udah pasti. Pas nih, tinggal memindahkan ini aja, ini jadi 1 ya. Masih ya? Cek. Apa yang dirubah? Ini kesempatan ini. Ini aja kan biar 4. Gimana deh? Jadi kalau bisa jadi 34. Itunya jadi tukar Ya ya? itu ketiganya kan. Itunya ada yang ditukar Pak 34 dan 1/4. Cari lah. Udah. Jadi Siapa yang mau presentasi pertama? Sirisla bisa. Tanpa menggunakan apa dulu? Nanti baru dimasukkan ke komputer atau ke 1/4 hasilnya itu X8. X8 itu nilainya 504 ditambah 3/4 dikurang 505 dikurang 504 505 dikurang 504 hasilnya 1. Terus 504 ditambah 3/4 dikali 1 504 ditambah 3/4 menjadi hasil 3/4 adalah 0,75. Jadi kita tambahkan 504 ditambah 0,75 hasilnya 504,75.
Sekian presentasi dari kelompok 7. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami sebagai kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tugas yang dan nilai X3 itu 500 dikurang 498, jadi hasilnya 498,5. Kemudian yang kedua itu mencari Q2 dengan rumus X6 ditambah setengah dikali X6 kurang X5. Nilai X6 adalah 502 ditambah setengah dikali X6 yang nilainya 502, kemudian dikurang X5 yang nilainya juga 502. Hasilnya menjadi 504,75. Oke, untuk jawaban yang terakhir, bagaimana tanggapan Anda tentang Q2 dan D5 setelah Anda kerjakan? Jadi jawaban kami adalah merupakan sama karena titik tengah dan nilainya hasilnya pun sama. Terima kasih. Oke, baik. Kami akan mengerjakan soal nomor 2, yaitu mengerjakan secara menggunakan Microsoft Excel atau rumus dengan menggunakan Excel. Jelas soal di depan, yaitu menentukan berat badan, dan pertanyaannya adalah menentukan P30. Jadi untuk menggunakan rumus Excel di P30 itu menggunakan rumus sama dengan buka kurung 30/100 tutup kurung, jika di Microsoft Excel itu bintang 40. Nah, setelah itu kemudian dicari TB-nya. Untuk mencari TB di Microsoft Excel itu yaitu sama dengan jumlah ini nilai tengah dikurang 0,5. Setelah itu mencari FK itu nilai sebelum nilai tengah atau FK di atasnya, dan F itu sejajar dengan nilai tengahnya. Kemudian B jumlah dari 50 ke 55. Kemudian untuk mencari rumus P30 atau persentil 30, menggunakan rumus yaitu sama dengan kemudian dipencet TB ditambah buka kurung 2 kali dipencet nilai P-nya, setelah itu dikurang dengan nilai FK, kemudian tutup kurung dibagi nilai F, nilai F ya, setelah itu tutup kurung dikali dengan nilai P, sehingga dapat jawaban kami nilainya 50,86. Terima kasih. Baik, hasil refleksi dari pembelajaran kali ini adalah kami merasa terbantah Pak, karena ternyata menggunakan Microsoft Excel dalam menjawab soal itu lebih mudah ketimbang dikerjakan manual. Mas Aryo Sesapa. Menurut saya refleksi dari pelajaran pada hari ini adalah kita jadi tahu cara menghitung kuartil dan nilai desil, dan kita juga bisa lebih cepat menghitungnya dari Excel. Oke, terima kasih. Kita sudah mengerti bagaimana menjawab soal-soal khas pada ukuran letak data, yaitu apa? Ada 3 tadi: kuartil, desil, persentil. Oke ya. Nah, selanjutnya silakan kembali
ke tempat semula ya. Sudah kalian simpulkan tentang kegiatan di kegiatan kelompok. Selanjutnya nanti akan saya berikan lembar refleksi kepada kalian, tapi ini nanti kita kumpulkan setelah selesai kegiatan kita ya, gitu ya. Oke, sebelum dikerjakan, ini saya lihat loyo semua ini ya kan? Loyo nggak? Loyo Pak, karena di jam terakhir. Untuk lebih semangat kita buat yel-yel ya. Kita bisa ya? Kita mulai. Kelas 12 MIA 1. Oke. Kelas 12 MIA 1. Yeah. Matematika. Is the dikasih T, dikasih O, dikasih P. Sekali lagi. Berkali-kali. Oke, terima kasih. Ya. Tadi saya bilang bahwa untuk tugasnya ya, karena waktu tidak memungkinkan, Bapak akan kirimkan melalui WA. Nah, di sana ada lembar refleksi, tentunya ya, pada lembar refleksi itu ada beberapa pertanyaan gitu ya, ada beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan ini nanti juga saya kumpulkan tentunya ya, saya kumpulkan, tetapi akan saya review beberapa orang saja ya. Minta tolong Andika ya, Andika ya. Andika, ya, silakan Andika untuk mereview lembar refleksi siswa ini. Ya, yang pertama adalah apakah materi yang disampaikan sesuai dengan tujuan pembelajaran? Silakan. Ya, saya izin menjawab Pak. Materinya sangat sesuai Pak. Apalagi membantu saya dalam menyelesaikan soal-soal di Microsoft Excel, yang mana itu tuh metodenya sangat gampang, sehingga lebih simpel dan lebih cepat mengerjakannya daripada manual Pak. Ya, karena adanya pembelajaran berbasis teks ya. Teks itu adalah adanya alat bantu mengerjakan sesuatu ya. Kita mengerjakan sesuatu yaitu dengan aplikasi Microsoft Excel, akhirnya kita bisa lebih cepat ya. Selain dapat ilmu pengetahuan, kita juga mendapatkan ilmu keterampilan. Apa keterampilannya? Kita lihat Microsoft Excel, gitu ya. Nah, satu orang lagi barangkali dari Putri ya, dari Putri itu siapa ya? Oke ya. Gini aja lah, gini ya, gini. Oke ya, gini ya. Nah, tadi ya, apakah LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik dapat membantu Anda mencapai tujuan pembelajaran pada hari ini? Karena ya, ada sintaksnya ya, saya Bapak buat di situ bagaimana untuk mengerjakannya jadi lebih cepat, lebih tepat dan lebih akurat. Baiklah, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan pada siang hari ini, karena waktu jualan yang kurang berkenan ya. Nanti lembar refleksinya dikumpulkan oleh ketua kelas dan nanti serahkan sama Bapak gitu ya. Jadi untuk minggu depan ya, yaitu pada hari Selasa, yang 3 kelompok tadi jangan lupa ya, yang kelompok 3 itu jangan lupa. Kemudian kita akan membahas tentang statistika, yaitu pada simpangan rata-rata. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya minta tolong kepada Anda untuk ya, berdoa. Saya ingin Ramadan ya, Ramadan untuk memimpin doa. Sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, marilah kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa
Dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih atas doa yang disampaikan oleh Ramadan ini ya. Baiklah, dengan berakhirnya doa tersebut maka berakhir pula pada pelajaran pada hari ini. Semoga kita bisa nanti tambah semangat di minggu depan. Oke, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.